Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan semua aktivitas yang sudah teman-teman lakukan, pemirsa Dulur Sultan, semoga berjalan sesuai harapan, sesuai keinginan ya. Dan barokah untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman, Faiz mengajak tentunya untuk seluruh pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada untuk subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial medianya di YouTube, kemudian juga di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Hari ini luar biasa teman-teman, seperti biasa Faiz menyapa teman-teman semua, pemirsa yang sudah kangen banget dengan live beserta teman-teman Sultan TV, sudah hadir di sore hari ini. Masih muda tapi menginspirasi karena memang pundi-pundi rupiahnya per bulan ngelebihin Faiz ya. Dari sesuatu yang menurut Faiz sederhana, tapi memang nggak sesederhana itu ya. Sudah hadir teman-teman di studio Sultan TV, Kak Joy. Oh ya, mantap brothers. Ini Kak Joy ini, kita ini sudah 12 kali ya ketemu ya. Kayaknya nggak nyampe 12 kali. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sehat Kak Joy ya? Sehat Bapak. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Kak Joy sudah hadir di Sultan TV hari ini. Insya Allah teman-teman selama 1 jam ke depan ini Faiz bakal kepo-kepo soal kehidupan pribadi Kak Joy. Enggak. Tapi soal suksesnya Kak Joy, ini kakak teteh teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan terkait bisnis live streaming. Bigo. Aku nyebutnya bisnis gak sih? Bisnis lah ya atau apa? Bisa dibilang bisnis, bisa dibilang pekerjaan. Pekerjaan yang cukup sukses di dunia streaming. Bigo. Cukup sukses dan cukup nyantai. Mungkin buat teman-teman semua ini Kak Joy mendengar kata Bigo ya. Faiz tuh kalau nggak salah dari 2012 sudah nggak asing Bigo ya, cuman identik dengan live ya namanya apa ya istilahnya internet ya. Kalau kita menggunakan untuk sisi yang positif ya positif, kalau negatif negatif. Berarti kalau Kak Joy sudah dari kapan ini aktif di Bigo? Kalau untuk aktif itu gue udah mulai aktif dari tahun 2017. 2017 itu sebagai penonton biasa. Tapi kalau untuk gue jadi official host, sekarang kita nyebutnya ini kerjanya official host. Betul. Itu gue aktif dari bulan 5. Bulan 5 kemarin. Iya. 2020. 2020. Wow. Cek. Dari 2017 ini teman-teman pemirsa Sultan TV, tapi pundi-pundi rupiah saksikan Sultan TV sudah punya akunnya, tapi mungkin nggak sehits, mohon maaf, kayak Facebook, kayak Instagram, kemudian sosial media yang lain. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya Bigo Live itu ngapain aja sih Kak Joy? Bigo Live itu sebenarnya konsepnya sama kayak live IG, nggak beda sama yang lain. Cuman bedanya adalah bedanya adalah kalau di mereka siap. Kalau di Bigo itu lu bisa jadiin konten apa yang Siap. Ada mata uang untuk lu disawer. Siap. Jadi teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, memang luar biasa. Kalau ngomongin soal bisnis kan bisa dari hal mana aja ya Kak Jo ya. Bisa dari streaming, kemudian juga dari kuliner, kemudian juga dari karena sudah banyak ini teman-teman Sultan para yang kita hadir Sultan macam, dan di sore hari ini Faiz dapat berkesempatan untuk ngobrol bareng Kak Joy. Jadi mungkin kalau Bigo-nya sendiri kan memang sebuah aplikasi gitu Kak Joy. Tapi Faiz baru tahu nih, ternyata Bigo bisa menghasilkan sesuatu ya. Bisa mungkin banget sih. Selama ini yang bisa menghasilkan ketika orang banyak langsung menyerbu YouTube, tapi melupakan Bigo, ternyata juga bisa menghasilkan. Bagaimana itu Kak Joy awalnya? Iya, kayak ibaratnya tahun dulu tuh orang berburu-buru untuk casting jadi artis. Kalau sekarang zaman media, orang-orang berburu menjadi influencer. Kayak di Instagram atau di YouTube. Kenapa kita nggak coba untuk cara baru? Ada itu namanya live streaming segala macam. Dan gue mempelajari ini pun dari tahun 2017.
kayak kenapa sih nih orang-orang sampai hektik banget sampai mau jadi official host. Karena dulu itu sebenarnya untuk jadi official host itu sangat susah. Karena mereka ada audisinya segala macam. Nah, untuk sekarang tuh gampang banget. Jadi kayak ternyata mereka bisa dapat, kenapa mereka hektik segala macam sampai mau melakukan apapun di Bigo pun karena memang menghasilkan dan ada profit yang mereka terima. Yes. Dan beberapa orang yang gue kenal sih bisa sampai beli rumah dari Bigo. Wow. Bisa nyampe beli rumah. Bisa sampai beli rumah dari Bigo. dari Bigo. Kalau Kak Joy sendiri awalnya apakah memang penonton setia Bigo ya? Kemudian akhirnya kayaknya seru nih kalau ditekunin gitu ya. Akhirnya sekarang jadi justru pelaku ya. Iya Apa sih. sebutannya, pelaku ya? Bisa Atau jadi pelaku. Pelaku ya. Kalau yang kemarin suka nonton sekarang berarti yang ditonton kan Sekarang begitu ya? yang ditonton. Ya. Awalnya Kak Joy kayaknya kalau cuma nonton gue harus jadi membuat sesuatu gimana? Kalau gue waktu itu adalah kendalanya gue kerja, tapi karena corona kerjaan gue semua hilang segala macam. Jadi akhirnya gimana cara gue bisa dapetin duit, tapi gue bisa stay at home, gue bisa melakukan apa yang gue mau di rumah juga, gue bisa sambilan yang lain. Yes. Gue keinget nih, gue dulu main Bigo. Siap. Jadi memang sempet vakum itu Sempet ya? vakum. Gue sempet vakum terus Karena gua- pekerjaan tadi. karena pekerjaan itu akhirnya gue inget lagi, dulu gue main Bigo nih segala macam. Bigo bisa menghasilkan, jadi gue tahu juga karena gue pernah mempelajari hal ini. Ya udah akhirnya gue coba live segala macam dan langsung ada yang nawarin, katanya lu mau gabung gak sama manajemen gue segala macam. Ada sekitar 5 manajemen yang nawarin gue. Yes. Dan itu manajemennya manajemen gede, dan sedangkan yang gue masukin sekarang saya manajemen itu anak baru. Jadi gue waktu masuk manajemen itu umurnya baru 1 bulan. Umur manajemennya nggak punya logo segala macem. Gue masuk dengan gue bikinin logo untuk mereka. Jadi gue di situ sebagai pencipta logonya segala macem, dan gue berkembang bersama manajemen gue. Siap. Sunshine Management tadi. Management. Mohon maaf, Kak Joy berarti kalau ngomongin Bigo dari 2017 sudah punya akun. Sudah punya akun. Cuman tidak difokuskan. Dan baru kemarin di bulan 5 2020 difokuskan. Iya. Sampai sekarang. Karena baru tahu bisa menghasilkan. Itu pun karena memang kerjaannya keteteran karena corona. Bersyukur juga karena corona ya. Mungkin kalau nggak corona ya nggak, gimana Kak Joy? Mungkin gue masih di kerjaan yang dulu segala macem. Karena corona akhirnya sekarang berpindah. Iya. Kalau boleh Faiz nanya seperti ini, terserah mau dijawab atau enggak. Gedean kerjaan yang dulu atau pendapatan per bulan dari Bigo? Kalau jawab jujur, gue lebih banyak pendapatan di Bigo. Wow, luar biasa, keren. Udah santai kalau di Bigo ya? Santai, gue cuma duduk, ngelas segala macem, bikin konten. Kadang konten yang ngegabut, nyanyi doang segala macem. Orang ada yang dateng, ngajakin ngobrol. Siap. Mereka seneng, nyaman sama lu di roomnya. Akhirnya mereka nyawer segala macem kayak gitu. Siap. Dan akhirnya bakal terus difokusin ya? Bakal terus difokusin. Nggak balik tuh kerjaan yang lama? Atau Atau resign aja? Resign aja udah. Ditonton sama bosnya nih Kak Joy. Halo bos. Resign dari kerjaan yang lama karena lebih menjanjikan Bigo ya kayak. Lebih menjanjikan, gue bisa ngebantuin hal-hal di rumah kayak waktu itu kan kejadian di bulan pertama itu rumah gue kesambar listrik. 2 TV di rumah gue meledak. Akhirnya gue coba dari Bigo macam, gue bisa beli TV baru. Yes. Dari Bigo bisa dari dapet Bigo. TV. Itu kenangan banget tuh TV-nya. Apa Makanya nanti jangan-jangan TV-nya bisa dipakai buat live Bigo juga itu? Waduh, kayaknya bisa deh. Kalau ngomongin konten, kalau di Bigo itu lebih kemana sih Kak Joy? Atau memang dia random banget kontennya? Random aja sebenarnya. Kayak ada beberapa konten yang challenge segala macem, terus konten nyanyi, terus konten masak segala macem, ada yang komedi, Macem-macem. Kalau Kak Joy sendiri lebih kemana kontennya? Kalau gue lebih ke konten editing. Editing, siap. Editing sama nyanyi kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi misalkan cara ngedit ini begitu ya? Iya, cara ngedit. Kayak gue bikin tema, hari ini gue pengen ngedit double exposure lewat Photoshop. Jadi gue ajarin nih cara-cara gimana. Itu, dan ada orang-orang yang nonton kayak gitu. Siap. Nyanyi juga. Jadi gue kayak sekalian ngebagi ilmu gue aja yang gue dapetin. Tapi Kak Joy bisa nyanyi? Kalau dibilang bisa, enggak. Pede aja dulu yang penting. Nggak ada gitar di sini teman-teman kreatif ya. Aku penasaran deh. Ini Kak Joy apa jangan cuma mengklaim dirinya bisa nyanyi. Kalau bisa edit, kayaknya Faiz tidak meragukan lah kalau bisa edit. Kelihatan.
Kalau apa yang jago editing itu matanya mata panda karena begadang terus ya. Aduh, Kalau bener nyanyi banget. nggak tahu ini jago apa nggak nyanyi. Biasanya kalau nyanyi lagu dalam negeri atau luar atau Dalam negeri sih banyak kan. siap. Berarti dari bulan 5 sampai sekarang di bulan 10 berarti Di sekarang bulan ya? 10 Udah bener-bener difokusin udah banget bener-bener di Bigo ya. difokusin. Orang tua gimana kabarnya? Kak Jo, apakah memang sekarang sudah tahu nih aktif di Bigo atau memang masih sembunyi-sembunyi sekarang dari orang tua? Orang tua tahu sebenarnya. Kayak mereka juga awalnya sempat bingung kok kamu bisa dapat duit segala macam. Apa sih mikirnya negatif ah? Kamu dagang ini ya, kamu dagang itu ya? Enggak, kalau awal kan karena orang tua tahu aku kerjanya editing segala macam. Ah, Oh, mungkin hasil ngedit segala macam. Tapi aku jelasin lagi kenapa bisa dapat duit segini-segini gitu. Sampai bisa waktu itu nambahin beli TV segala macam kayak gitu. terus orang tua ada niatan buat bikin akun Bigo juga atau enggak? Eh, waktu itu sih orang manajer Atau pernah ngajak justru mah buat akun Bigo biar live bareng enggak, Joy? karena gua ngelihat orang tua gua dia lebih seneng nge-live di Facebook. Ya, di Facebook, siap. Jadi kan karena Facebook juga bisa menghasilkan, kenapa enggak? Siap. Nah, kalau penonton di Bigo itu apakah dia memang range usianya? Misalkan kalau Kak Joy lagi live itu usianya rata-rata di usia berapa, Kak Joy? Kalau range penonton gue itu di usia 17 sampai 40 tahun. 17 sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Yang 2 bulan belum punya akun kayaknya ya. Ngerti juga enggak kayaknya. Siap. Nah, untuk teman-teman semua yang masih penasaran banget, Kak Joy, susah nggak sih sebenarnya buat punya akun Bigo itu? Kalau akun-akun yang lain mungkin kayak Facebook, Instagram mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu ya. Tapi kalau Bigo mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu. Gampang atau susah sih? Gampang sih sebenarnya selama lu semua punya email bisa dibikin. Kayak gitu aja. Kalau nggak Maintenance-nya itu yang susah kayaknya ya. nggak sih, kayak update aplikasi doang, maintenance segala macam. Kayak gitu-gitu Siap. Itu kalau kita live apakah memang bisa di save videonya atau dia hilang 24 jam kalau kayak live Instagram? Enggak, kalau di live Instagram kan hasil video live itu Yeah. bisa disimpan selama 24 jam. Yes. Kalau di Bigo enggak. Jadi selesai kita live udah videonya hilang. Selesai live hilang. Hilang. Selesai live hilang. Hilang. Selalu begitu ya? Selalu begitu. Sayang dong ya. Ya mau gimana lagi. Tapi kan editnya. Kak Joy, pikiran waktu kuliah sekarang apakah memang pikiran bakal dapat duit dulu nggak sama sekali? Dulu sama sekali. Ya udah, gue main Bigo juga karena Iya, buat seneng-seneng aja. gue senang-senang aja, have fun aja ngeliat orang-orang di situ segala macem. Kayak gitu sih, baru kepikirannya ya 2020 ini lah. Siap. Gara-gara tadi bulan 5 itu mulai dapat banyak saweran. Iya. Siap. Nah, berarti kalau tadi Kak Joy mengatakan bahwa memang di Bigo ini banyak teman-teman yang nyawer. Berarti benar-benar banyak apresiasi juga buat teman-teman yang live ya, teman-teman Banyak penonton. banget. Dia bentuknya diamond ya. Ya, jadi mata uang di Bigo itu bentuknya diamond. Dan itu biasanya orang kalau mau nyawer tuh transfer dulu, nanti baru diamondnya dikonversiin ke akunnya dia. Nah, baru dia bisa nyawer. Siap. Kayak gitu. Siap. Kalau Kak Joy dulu pernah nyawer juga nggak ketika nonton teman-teman live di Bigo atau sering disawer kalau sekarang? Kalau sekarang lebih sering disawer. Tapi pernah juga nyawer ya buat Nyawer teman-teman juga yang live. untuk apresiasi teman-teman yang lain, kayak mereka juga masih berusaha dari awal. Kayak gitu ya, cara gua mengapresiasi mereka untuk nambah mereka semangat ya dengan saweran itu. Siap. Itu paling lama di Bigo itu live-nya berapa lama sih, Kak Joy? Kalau gue paling lama, gue itu sebulan itu total jam live 150 jam. 150 jam. Kalau diakumulasi per hari itu 3 jam sehari. 3 jam. Sehari 3 jam. live itu. Live. Di kamar ya, di mana aja sih, Di terserah. kamar. Ya bisa di mana aja, gue bisa di kamar. Itu enaknya juga, bisa dibawa di mana-mana. Bisa Siap. di kampus, bisa di kantor. Siap, tapi si Bigo itu 24 jam live bisa ya maksudnya? 24 jam live bisa, aktif mulu. Yang penting HP-nya nggak lowbat. Yang penting HP-nya nggak nge-hang aja. Nggak nge-hang, Nanti nggak. tiba-tiba lagi nge-live HP-nya meledak kan, nggak ditanggung jawab. Pernah rekor dapat saweran tertinggi berapa sih Kak Joy dari bulan 5 sampai dengan bulan ini Oktober 2020? Tertinggi itu di bulan kemarin. Bulan kemarin. Berarti di bulan September ya. Di bulan September itu kisaran 6 juta 6 juta. 1 bulan. 1 bulan. Wow. Duit ya? Duit.
Kayaknya harus buat akun Bigo deh, Faiz, setelah ini. Bikin lah, bikin. Nyangka nggak sebelumnya dapat 6 juta, Kak Joy? Nggak nyangka sebenarnya. Itu karena ada orang dia minta tolong, tolong dong bikinin gua gambar ini yang di request segala macem. Ya udah gue coba bikin. Karena gue juga awalnya nggak berharap banyak dengan saweran. Karena di diri gue nge-live, gue dapat saweran, ya sedapatnya gue. Berarti kalau gue dapetnya segitu, rezekinya gue segitu. Dan gak nyangkanya langsung dikasih sama dia, disawer gitu sampai gue akhirnya bisa dapetin duit total 6 juta selama sebulan itu. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman penonton Bigo nih, ketika pengen nyawer kan dia nyawernya dalam bentuk diamond. Dan diamond ini dia harus beli dulu dong. Harus beli, kemudian dia dapat tuh di akun dia misalkan 10 diamond atau 20 diamond, kemudian dia bisa nyawer. Dan si diamond ini bisa dikonversi ke duit. Kalau di Indonesia berarti rupiah, kalau di negara lain berarti sesuai mata uang negaranya. Tadi kalau kata Kak Joy juga penonton Indonesia juga termasuk penonton yang apa ya istilahnya, sebutannya jor-joran kalau lagi nyawer. Iya nggak sih Kak Joy? Bener nggak sih? Penonton Indonesia itu tertinggi di dunia, nomor 3. Nomor 3 tertinggi di dunia. Nomor satunya itu Arab Saudi, nomor 2 Taiwan. Gitu. Dan Indonesia nomor 3 sebagai penonton tertinggi Bigo. Penonton tertinggi Bigo. Sekaligus yang nyawer Bigo paling banyak. Nyawer Bigo paling banyak. Ada satu orang yang bisa nyawer di Bigo itu sampai seharga 1 Pajero. Wow. Satu hari. Mungkin dia ada kepuasan sendiri kali ya ketika nyawer. Iya, kepuasan batin. Kayak mungkin mereka capek di kerjaannya segala macam, mereka pengen senang dengan berbagi rezeki yang dia dapetin, ya dia bisa nyawer di Bigo. Ini kan Kak Joy kan udah lama nih main Bigo, kalau aktifnya kan dari bulan 5. Kenapa sih penonton Indonesia kok kayaknya jor-joran banget itu nyawer di Bigo? Apa yang kalau dari pandangan Kak Joy apa penyebabnya itu? Jenuh kah dengan pekerjaan atau seperti apa? Lebih banyak ke jenuh sih. Kayak mereka bener-bener kayak gue dulu itu nyari hiburan itu, apalagi di ini kan semua orang dirumahkan, kerja work from home segala macem, yang kuliah juga kuliah di rumah, jadi ya bisa lebih nyantai juga. Akhirnya mereka Bigo lagi gitu, nontonin Bigo untuk nyari kesenangan, karena mereka juga nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngumpul sama teman-temannya segala macam kayak gitu sih. Siap. Dari sana ya yang menyebabkan. Berarti kalau Faiz mah nyebutnya orang Indonesia dermawan ya. Dermawan banget. Dermawan banget, sering banget nyawer ya. Iya. Kak Joy. Nah, Kak Joy selama aktif di Bigo pernah punya pengalaman yang menarik nggak sih, yang kayaknya susah banget, misalkan disawer tapi dianya komen apa dan lain sebagainya. Tapi jangan dijawab dulu teman-teman, kita rehat sejenak. Tetap di sini aja di Sultan TV di program Ngalur Ngidul.
Yes, masih di Sultan TV teman-teman, tentunya di program Kesehatan Ngalor Ngidul untuk ini 14 Oktober tahun 2020. Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Sultan TV ya, teman-teman dulur Sultan untuk subscribe di channel YouTube-nya Sultan TV. Kemudian juga di-follow teman-teman di semua sosial medianya, Twitter, Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa teman-teman, protokol kesehatan harus dikedepankan ya. Rajin-rajin cuci tangan, kemudian juga gunakan masker teman-teman kalau keluar rumah ya, dan juga jaga jarak dan hindari tempat-tempat yang memang ramai dari kerumunan seperti itu. Masih bersama dengan Kak Joy. Kak Joy, terima kasih banyak, menginspirasi ini luar biasa. Lu pernah nggak sih punya pengalaman yang selama proses ini unik banget gitu, yang susah banget dah buat Yang seuniknya gue itu gue pertama kali dapat challenge. Gue di Sawir beberapa kisaran 3.000 diamond. Itu gue dapat challenge untuk 3 hari brewok gue setengah doang. Kan gue brewokan nih, tapi setengah doang. Kumis gue setengah doang. Jadi brewok gue di sebelah kanan hilang, kumis gue sebelah kiri hilang. Kayak gitu doang sama 3 hari. Itu pengalaman paling unik sih menurut gue. Dan lu lakuin itu? Dan gue lakuin. Siap. Kayak, gue pengen nyoba lah sekali-sekali konten yang kayak gini, challenge gini gimana sih rasanya. Siap. Ternyata ada orang iseng nih sampai ngeliat brewok aja pengen diisengin gitu. Siap. Dan justru banyak saweran dari sana, dari hal-hal unik itu ya. Hal-hal unik itu. Siap. Jadi brewok lu setengahnya dipotong, setengahnya enggak. Iya. Kumis juga sama gitu. Kumis juga sama. Dan dia nyawer. Dan itu real, maksudnya dia nggak hoax ya? Nggak hoax. Dan lu 3 hari? 3 hari. Ketika 3 hari selesai, lu habisin semua? Gua habisin semua. Nah, teman-teman pemirsa Sultan TV, katanya Kak Joy juga pernah punya pengalaman. Ini cerita tadi sempat off air, ngobrol bareng Faiz, punya teman karena corona Kak Joy ya, akhirnya diberhentikan dari tempatnya bekerja. Kemudian bingung dia mesti apa dan lain sebagainya. Namanya orang di PHK kan bingung ya mesti apa, dan akhirnya Kak Joy menyarankan untuk masuk di Bigo gitu ya, buat akun Bigo. Dan terakhir tadi Kak Joy cerita sebulan 15 juta. 15 juta. Lebih gede dari Kak Joy yang ngajakinnya. Tapi kan kayak punya kayak apa tuh, gimana ya? Seorang murid tuh pasti lebih tinggi dari gurunya. Betul. Dan itu kejadian di dia juga kan. Siap. Itu kontennya ngapain temen Kak Joy? Dia kontennya challenge. Kayak dia lebih banyak kalau nih lu sawer gue 1.000 diamond, gue joget di depan Indomaret. Oh siap. Live itu joget depan Indomaret. Nggak ada settingan segala macam, bener-bener live di depan Indomaret segala macam. Kalau nggak, lu sawer gue 10.000 diamond, gue uji nyali di kuburan ini. Oh siap. Justru kadang-kadang penonton atau yang nyawer hal-hal di luar kebiasaan ya. Iya, apalagi kan Indonesia ada kepuasan sendiri mungkin dia ketika dia mengeluarkan diamond yang disimpan di akun dia, kemudian si orangnya melakukan sesuai keinginannya, ada kepuasan. Ada kepuasan sendiri. Itu kayak gimana ya? Ya gue seneng aja ngeliat itu, apalagi orang Indonesia kan. Kita dikenal dengan film-film horornya yang bagus. Dengan ada acara dia mau challenge untuk uji nyali, kenapa enggak? Orang Indonesia paling seneng banget dong bahas tentang mistis kayak gitu. Dan dia sudah dilakukan itu ya? Sudah dilakukan. Siap. Mungkin Kak Joy niat besok-besok pindah konten. Waduh. Boleh. Kalau sekarang kan kontennya lebih ke arah trik bukan trik ya, tutorial dan juga musik ya. Ternyata lebih banyak yang menghasilkan dari challenge itu. Ya cuman kalau gue ngikutin itu juga pasarnya udah gede. Oh siap, udah banyak juga berarti yang main di sana. Udah main di situ. Jadi gue lebih baik mencari jalan gue sendiri. Di editing masih dikit, gue bisa punya nama di editing. Orang-orang kenal gue, ya kenapa enggak? Siap. Karena pasar di challenge juga udah banyak. Udah banyak banget. Seru juga sih kayaknya. Nah, kalau diamond itu kalau dikonversi ke rupiah berapa sih Kak Joy? 1 diamond tuh berapa rupiah sih? Atau gimana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya tuh 210 diamond. 210 diamond itu sama dengan $1. $1? Iya. 210 diamond sama dengan $1. $1 kan kalau dirupiahin lumayan, berapa sekarang? 14.000 ya. Berarti Kak Joy kalau lagi live tuh bisa dapat berapa dolar ya? Kak Joy, ke depan niatnya bakal difokusin ke konten tutorial dan musik, atau memang pengen masuk ke konten-konten lain justru? Kalau di YouTube kan horor masuknya. Diri sendiri kok. Waduh. Sedang memberikan rencana untuk podcast.
podcast di Bigo itu masih dikit. Dan pasarannya juga menurut gue masih gede. Kenapa nggak gue jalanin? Podcast di Bigo. Iya. Siap, dan orang buat potensi nyawernya juga ada di sana. Ada. Kayak gue kenal beberapa orang yang bikin dia punya konten podcast di Bigo. Pendapatan sebulan bisa sampai 50 juta. 1 bulan. 1 bulan. Siap. Kalau di Serang Kak Joy, kalau di Serang atau di Banten punya nggak sih kayak semacam apa ya? Komunitasnya gitu, perkumpulan orang-orang yang konten kreator Bigo nih ngumpul atau ngebahas konten-konten, atau memang dia gitu aja nggak pernah ngumpul bareng atau gimana, Kak Joy? Kalau untuk ngebahas konten komunitas di Bigonya, itu sebenarnya dari tahun 2017 itu konten untuk komunitas di Serang, Banten itu ada sebenarnya komunitasnya. Yes. Tapi karena itu kan balik lagi karena mereka dulu masuk manajemen itu susah, terus audisinya juga susah. Jadi akhirnya kalau sekarang itu mereka udah punya family masing-masing, manajemen masing-masing. Jadi lebih ngumpulnya di family mereka masing-masing gitu. Siap. Tapi itu nggak mematokkan untuk lu karena lu orang Serang lu masuk family ini, lu orang Banten masuk family ini. Nggak harus begitu ya, karena dia memang udah dunia banget ya. Iya. Siap. Jadi memang kalau Kak Joy pengen gabung ke teman-teman yang di luar Serang, di luar Banten ya nggak masalah. Nggak masalah. Potensinya seperti apa sih Kak Joy, kalau Kak Joy melihat ini Bigo ini ke depan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan gitu kan? Apakah memang ini potensinya ke depan bakal panjang atau memang bakal pendek kalau dari Kak Joy melihat? Kalau gue ngelihatnya karena banyak juga persaingan dari tempat-tempat lain yang mulai ya. Itu masih panjang sih, karena ini pelopor pertama. Menurut gue pelopor pertama yang ada di Indonesia untuk live. Terus yang kedua, itu tuh masih banyak loh orang-orang yang mau download Bigo gitu segala macam. Sama ketiga, ya tiap tahun orang berganti. Pasti punya potensi baru, punya konten yang baru. Betul. Punya yang matang, apalagi kita sekarang masuk ke ini ya, era 3.0. Betul. Semua online segala macam. Kenapa Bigo enggak? Bigo juga online. Kayak gitu. Siap. Jadi potensinya masih sangat menjanjikan ya. Masih sangat menjanjikan. Walaupun tidak menutup kemungkinan setahun, 2-3 tahun lagi bakal ada aplikasi-aplikasi baru. Iya. Bagaimana digdayanya BlackBerry waktu itu ya, akhirnya harus terhempas juga dengan hadirnya WhatsApp ya. Kadang-kadang susah juga diprediksi ya. Iya. Kak Joy ya, bakal seperti apa. Cuman yang jelas untuk setahun, 2 tahun ke depan kayaknya prospeknya masih bakal tinggi. Masih bakal bagus ya. Ngaruh nggak sih Kak Joy kemarin masa pandemi dari bulan Mei berarti kan sampai sekarang Oktober terhadap jumlah banyaknya penonton di Bigo yang nyawer banyak, atau memang dari sebelumnya juga sudah rame sebenarnya sebelum pandemi? Sebenarnya dari sebelum pandemi itu udah rame, tapi untuk sekarang sih makin rame karena kan orang-orang makin banyak di rumah, makin butuh banyak hiburan segala macam kayak gitu sih. Siap. Jadi memang lebih rame justru karena pandemi ya. Iya. Mungkin kalau hari-hari biasa sebelum pandemi orang sibuk dengan aktivitasnya, ada waktu malam doang, malam istirahat. Kalau sekarang 24 jam di rumah. 24 jam bisa di Bigo. Dan mereka punya banyak diamond di sana karena hartanya 7 turunan, 7 tanjakan gak habis ya. Nyawer terus kan. Nyawer terus. Luar biasa. Kak Joy selama dari 2017 kemudian aktifnya tadi dari bulan 5 sampai dengan sekarang Oktober, pernah punya pengalaman yang nggak enak ketika live di Bigo, misalkan ada kata-kata yang kasar atau apa, Kak Joy, atau memang baik-baik aja semuanya, fan-fan aja? Ada sih sebenarnya. Kayak pasti ada lah orang-orang yang toksik kayak gitu. Di setiap platform tuh pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Sebut aja apa? Tuyul ijo sebutannya. Tuyul ijo, seriusan? Iya, karena biasanya hater, kenapa disebutnya tuyul ijo? Biasanya hater itu akun kecil. Akun level 1 dan warnanya juga masih hijau warna akunnya. Jadi kita nyebutnya tuyul ijo kayak gitu. Dia fungsinya nyebar hoax kayaknya ya. Nyebar hoax, terus nyebar kebencian. Iya, terus kadang-kadang kocaknya ngadu antar host lain, diadu kayak biar rame. Masa lu diomongin sama host ini sih, nanti ribut hostnya kayak gitu. Cari panggung kayaknya itu tuyul ijonya. Nggak ngerti juga sih. Sempet juga berarti ngalamin itu Kak Joy ya? Sempet. Si tuyul ijo tuh. Sempet. Tapi bodo amat lah ya. Bodo amat gue. Nggak ngaruh lah ya. Nggak ngaruh ke kehidupan gue ngapain. Kak Joy, kalau sebelum live, otomatis kan ketika misalkan Kak Joy mau live nih, misalkan contoh jam 7 malam nih mau live nih di Bigo Live, otomatis segala sesuatunya harus dipersiapkan dong. Mulai dari nanti gua live di mana, kemudian gua bakal kontennya tentang apa,
mau ngedit apa dan lain sebagainya. Berarti sudah dipersiapkan, nggak tiba-tiba dong. Sudah dipersiapkan, tapi kalau misalkan gue udah mentok ya udah gue menyediakan apa yang ada aja. Kayak gitu, kayak request dari viewers aja. Kayak kadang-kadang viewers malahan bukan request dari apa yang pengen mereka lihat, tapi apa yang pengen mereka dengar. Kayak mereka ada yang curhat segala macem, terus gue lagi nyetelin lagu, dia request, bang request dong, gue pengen dengerin lagu ini segala macem, kayak gitu. Padahal mereka bisa nyetel sendiri lewat YouTube segala macem. Iya, betul. Tapi kenapa harus request lewat kita gitu? Gitu aja sih. Siap. Jadi kadang-kadang memang dipersiapkan, tapi kadang-kadang juga memang ya udah mengalir aja. Mengalir aja. Siap. Ngebuka request berarti ada nominal yang harus dibayar juga ya. Kalau ada beberapa host yang iya, tapi kalau gua enggak. Gua balik lagi ke orang nyawer gua itu tergantung kenyamanan mereka di gua. Kalau mereka nyaman segala macam, mereka mau nyawer gua silakan. Kalau mereka nyaman tapi nggak mau nyawer gua silakan. Kayak berarti gua awal-awal juga nyari temen kayak gitu. Siap. Kak Joy pernah nggak sih ketika live gitu ya, yang nonton banyak nih misalnya nyampe ratusan gitu kan, atau ribuan yang nonton Kak Joy live waktu itu, tapi nggak ada yang nyawer Kak Joy? Itu sering banget. Kampret banget ya. Iya. Mau gimana lagi? Berarti gue mikir gimana tuh biasanya usaha keras yang Kak Joy lakukan waktu itu ngajak? Mohon maaf, apakah memang harus sampai ayo dong nyawer dong atau nggak sebegitu-begitu amat Kak Joy, itu gimana? Kalau gue nggak sebegitu-begitu amat. Gue balik lagi ke rezeki sih. Kalau rezekinya segitu ya segitu segala macem. Kalau mungkin mereka lagi nggak bisa nyawer, kadang-kadang ada yang kocak ya, mereka masuk room gue, terus mereka nggak nyawer hari itu, mereka minta maaf. Kan aneh menurut gue. Iya. Kenapa lo harus minta maaf? Kan seharusnya gue yang makasih, selama ini lo udah bantu gue, udah nyawer gue. Kalau hari ini lo gak bisa nyawer, berarti lo hari ini mungkin lagi punya masalah pendanaan tentang uang lu, dan lagi lu nggak bisa nyawer, atau lagi ada hal yang benar-benar lagi dibutuhin banget sama dia, kayak gitu. Jadi gue nggak masalah. Siap. Kak Joy, berarti kan otomatis kalau Bigo memang pendapatannya dari semakin banyak yang nyawer, semakin banyak juga pundi-pundi rupiah Kak Joy. Tapi misalkan Bigo live nih Kak Joy, ada yang nonton 10.000, 20.000, nggak ada yang nyawer, tetap diapresiasi oleh Bigonya nggak sih? Pernah nggak Bigo apresiasi teman-teman host ya sebutannya ya, yang live-nya banyak tapi nggak ada yang nyawer? Apresiasinya balik lagi ke orang-orang yang nyawer sih sebenarnya. Balik lagi ya. Orang nyawer. Jadi beberapa spender gede ngelihat room ini rame segala macam, tapi kok pendapatannya dikit segala macam. Jadi mereka dengan sangat berbaik hati ngasih segala percuma gitu, gratis gitu. Siap. Jadi memang balik lagi 100% justru income-nya dari si yang nyawer ya. Iya. Bukan dari si platformnya ya. Bukan dari platformnya. Kalau YouTube kan dari YouTube-nya gitu ya. Kalau Instagram dari endorse gitu ya. Kalau Bigo berarti dari yang nyawer ya. Iya, karena kan di YouTube juga pas lagi lu live bisa masukin iklan. Yes. Di Bigo nggak bisa dong. Lagi live tiba-tiba, bentar guys iklan dulu. Bisa. Yes. Siap. Nah, kalau Kak Joy ada penonton ini nggak sih, penonton garis keras nggak sih? Ada. Jadi dari awal live nih Kak Joy nih, dari awal buat Bigo tuh kalau Kak Joy live selalu dia nonton sampai sekarang. Ada. Berarti sebutannya fans garis keras ya. Fans garis keras. Gue nyebutin fans gue itu KJO. KJO apa tuh KJO? Gue karena nama gue Joy, terus orang-orang dulu nyebutnya, woi lu Kinder Joy. Jadi gue singkatnya KJO aja lah. Lu anak-anak KJO. Segala macam gitu. KJO, siap. Ada itu ya penonton setianya? Ada. Dan berapa banyak itu Kak Joy jumlahnya rata-rata? Ya bisa dihitung lah penonton setia. Cuman yang nggak expect-nya lokasi mereka. Ada yang di Korea, ada yang di Taiwan. Segala macam kayak gitu ada. Penonton setia dari Korea ngebayangin gak lu? Biasanya kita orang Indonesia yang nontonin orang-orang Korea, ya orang Korea yang nontonin kita. Kan Siap. nggak kebayang juga. Siap. Jadi ada fans garis keras juga ternyata ya, yang selalu, walaupun menurut Kak Joy ini sebenarnya gue konten nggak penting loh ya. Iya. Sebenarnya gue konten nggak penting gitu. Kadang-kadang orang live di IG juga kan hal-hal yang nggak penting juga ya. Dia lagi duduk, dia lagi tiduran, dia lagi ngobrol sama temennya. Bukan kalau bawa gitar dia nyanyi mungkin konten yang penting juga menurut Faiz. Tapi kalau hal-hal, tapi dia rela nonton ya. Rela nonton. Buang-buang waktu dia. Buang waktu dia. Gue sempet tanya ke dia, kenapa sih lu mau nontonin gue? Ya. Pakai bahasa Indonesia. Dia orang Indonesia, cuma tinggalnya di Korea. Siap. Kenapa sih lu mau nontonin gue segala macam? Ya, lu humble katanya. Lu sama orang juga. Dia dari akun pertama tuh akun hijau itu Tuyul Hijau. Dari Tuyul Hijau itu, gue temenan sama dia sampai akunnya sekarang akun gede karena dia sering ngasih nyawer ke tempat lain juga. Kayak gitu. Kayak kenapa sih lu nonton gue? Ya lu humble lu dari pertama kali gue masuk room lu live masih kecil.
tetap lu sapa gitu. Biasanya host lain ada beberapa host lain yang akun gede doang yang disapa gitu segala macem. Oh siap. Jadi memang ada kedekatan juga. Iya sih, kalau Faiz nonton live IG temen gitu ya. Kita udah meluangkan waktu buat nonton dia, tapi dia nggak nyapa kita, kadang-kadang greget juga sih. Iya. Kayak ibaratnya gini, artis lagi live nih, lu tontonin. Tapi lu Ngetik typing, tuh ya, lu ngetik, nggak dibaca. Kadang-kadang gue cabut aja. Iya betul. Jadi kalau Kak Joy Siapa? jadi rest nih. Iya. Buat studio sejauh ini, kami ini kan banyak tempat yang random ke depan, mungkin studio aku biar suara gitar nggak kemana-mana. Kalau Ya dari kami kumpulin lagi. Iya. Gue nyari ruangan, terus gue dekor balik lagi itu bukan yang gue juga. Kak Joy dapatkan 6 juta satu bulan kemarin September. Dari Oh, Kak Joy sendiri targetku kan bulan harus dapat nih. Harus dapat nih Desember nih. Tapi jangan dijawab dulu teman-teman, kita rehat sejenak. Tetap di sini aja di Sultan TV di program Ngalor Ngidul. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Sultan TV, masih setia tentunya menyaksikan program Ngalor Ngidul untuk edisi hari ini teman-teman ya, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Faiz di studio masih bersama dengan Kak Joy, influencer. Waduh, influencer. Bigo Live ya, yang memang sudah menghasilkan. Faiz tuh tahu sosial media Kak Joy dari mula Friendster. Itu 2007, 2008. 2008 lah ya, 9 sampai sekarang nih 2020 nih, punya banyak akun sosial media, Facebook punya, YouTube punya, tapi nggak pernah menghasilkan, yang ada membuang ya, beli kuota kan. Iya. Itu sih. Tapi Kak Joy justru sosial medianya dijadikan sebuah penghasilan. Kak Joy pengen sih belajar, Faiz, kayaknya keren ya, jadi nggak cuma jadi user doang ya. Jadi ya enak aja, gue bisa. Kayak orang juga kadang-kadang bingung, lu kerja apaan sih? Masa lu cuman nge-live doang, duit lu banyak segala macem.
ya dari situ. Siap, banyak teman-teman juga yang sama mungkin nasibnya kayak Faiz ya, dari dulu ketika ada Friendster, ada Facebook, ada Instagram, wah, ada pet segala macem kan. Justru ya buang-buang kuota doang sebenarnya, tapi Kak Joy menghasilkan. Kak Joy, pernah nggak sih yang mungkin tadi sempat ke pending, kalau Kak Joy ditarget nggak sih diri sendiri gitu? Atau memang nggak pernah target buat diri sendiri karena justru nanti bakal jadi beban kan sebenarnya? Atau memang ngalir, atau kayaknya Oktober gua harus lebih dari 6.000 deh gitu, Kak Joy, gimana? Gue kalau misalkan target nge-push diri sendiri, itu biasanya target gue itu gue harus dapetin 30.000 saweran. Itu kalau diduitin ya sekisaran 3 juta. Tapi kalau tapi gue lihat lagi, kalau misalkan gue nggak bisa dapat, gak usah gue pusingin. Mau ngapain, dibikin beban doang kayak gitu. Ya udah. Akhirnya gue balik lagi ke diri gue, ya udah sedapatnya aja. Rezekinya lagi segini, segala macam kayak gitu. Siap. Berarti itu 3.000 itu setiap kali live. Setiap bulan 1 bulan itu, selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Konversi selama 1 bulan. 3.000. Berarti kalau kemarin lebih dari keinginan dong. Lebih dari keinginan. Karena keinginannya 3.000, dapatnya 6.000. Iya. Malah dikasih 2 kali lipatnya kan rezeki banget. Berarti nanti bulan November tetap sama, masih konsisten di angka 3.000. Masih konsisten, gue selalu konsisten dengan target gue. Karena ya kalau lebih dari itu bonus berarti iya. Kak Joy ya. Gue nggak mau pusing amat sih. Mau ngapain dipusing-pusingin kayak gituan. Siap. Kak Joy, kan sekarang banyak nih bagaimana teman-teman yang bekerja, mohon maaf, dipecat, kemudian di PHK dan lain sebagainya. Tapi Bigo ini bisa menjadi salah satu mata pencarian juga ya buat teman-teman yang nganggur, mohon maaf, saat ini. Contohnya kayak tadi juga. Kayak tadi. Asal mau diseriusin. Jangan setengah-setengah. Atau gimana? Nggak punya malu. Udah sih. Itu. Orang kadang-kadang diajakin lu ini, enggak, gue malu lah. Atau karena mungkin stigmanya Bigo tuh dulu negatif, kayak gitu segala macam. Orang-orang masih nganggapnya stigmanya, oh Bigo, lu di Bigo konten-konten yang negatif, kontennya aneh-aneh ya segala macam ya. Enggak, aku gue buktiin konten gue segala macam kayak gitu. Siap. Jadi beratnya lebih ke sana justru Kak Joy ya. Jadi bagaimana membuat stigma tadi yang konten negatif jadi positif. Iya. Karena banyak juga teman-teman yang Bigo kayak Kak Joy ini kontennya positif semua ya. Kontennya positif. Bagaimana teman-teman nyanyi dan lain sebagainya. Pesen dong Kak Joy buat teman-teman anak muda di Serang, di Banten yang rasanya mungkin sampai dengan saat ini masih bingung mereka harus kemana gitu kan Kak Joy. Kerjaan dipecat dan lain sebagainya. Kak Joy, gimana? Ya gue pesannya sih buat orang-orang yang di Serang nih, kawan-kawan yang di Serang, itu jangan pernah lu putus asa untuk melakukan sesuatu. Kayak lu gagal satu, ya lu masih punya kesempatan yang lain. Ibaratnya lu kayak punya kalau orang dulu bilang lu itu bisa gagal 1000 kali untuk dapetin satu kali kesuksesan. Yes. Dan mungkin di pekerjaan itu lu lagi gagal karena suatu segala hal, dan akhirnya lu punya kesempatan baru di tempat lain kayak gitu sih. Jadi berani ngedobrak aja, berani punya motivasi sendiri. Kayak gitu sih. Bodoh amat lah Kak Joy. Bodoh amat lah, orang mau ngomongin apa juga. Orang cuma bisa ngomongin doang. Betul ya. Iya. Orang kadang-kadang cuma bisa ngomong doang ya Kak Joy. Sejauh ini Kak Joy, sudah, kalau awal kan mungkin tadi Kak Joy awal mula buat Bigo banyak masukan-masukan negatif gitu ke Kak Joy. Ngapain sih buat Bigo dan lain sebagainya kan. Kalau sekarang masih ada nggak sih kata-kata itu kedengeran di Kak Joy, atau justru banyak teman-teman yang dulunya haters justru memang mendukung Kak Joy? Ada yang haters dulu mendukung gua sekarang, terus ada teman gua sekarang jadi haters gua. Jadi kayak gimana ya? Lu ngapain sih live di Bigo cuman cuap-cuap doang, ngomong terus kayak orang gila ngomong sendiri. Ya gua balikin lagi ke dia. Gua jadi orang gila dapat duit daripada lu waras nggak punya duit. Jadi memang kebalikannya. Ada yang dulunya haters justru sekarang jadi pengedukung Kak Joy, tapi sebaliknya yang awalnya mungkin ngedukung sekarang jadi kurang mendukung gitu Kak Joy. Kayak gitu sih. Kocak ya. Kocak. Harapannya apa sih Kak Joy ke depan, terutama Kak Joy terkait Bigo ini bakal seperti apa? Ya harapan gue sih karena ini semakin banyak ya, kemarin kan PSBB sempat dilanjutin lagi, dan kita juga nggak tahu nih corona sampai kapan, dan katanya vaksin pun udah mulai ditemukan. Ya gue harapannya Bigo bisa tetap ngebantu banyak orang-orang baik yang makin banyak segala macam yang ngebantuin orang-orang ini punya background yang menurut gue di luar yang kelihatan, dan mereka berani melakukan apapun untuk kehidupan mereka. Siap. Segala macam ya. Gue harapannya nih aplikasi ini makin gede nantinya,
terus orang-orang yang nyawer makin banyak, Amin. banyak host yang makin kebantu segala macem, banyak reservoir orang-orang baru segala macem yang akhirnya punya motivasi yang terbaru di Bigo sendiri kayak Siap. gitu. Karena banyak juga teman-teman host di Bigo yang dari latar belakang ekonomi yang tidak bagus juga, Kak. Iya, banyak Kak banget. Joy ya. Kalau- Jadi bukan teman-teman yang host itu, buat teman-teman pemirsa Sultan TV adalah orang yang buat akunnya ya, namanya host ya, yang punya akunnya nama host ya. Banyak juga teman-teman hostnya justru yang dari latar belakang ekonomi yang tidak bagus ya, Kak Joy. Banyak banget. Kayak ada beberapa pemulung, terus ada anak jalanan. Kayak kemarin korban-korban PHK. Terus gua yang kehilangan yang karena corona ini pekerjaan gua harus hilang segala macam, job gua harus hilang. Kayak gitu sih. Siap. Kak Joy kan sekarang tergabung di Sunshine Management. Sunshine Management. Mungkin bisa diceritain sedikit, Kak Joy, awal pertemuannya gimana sampai dengan sekarang tergabung di Sunshine Management, dan ada berapa talent sekarang di Sunshine, Kak Joy? Jadi gua itu pertama kali ketemu Sunshine Management itu di bulan kelima, itu di awal-awal bulan. Nah, awal-awal bulan. Awal-awal bulan itu gue lagi live iseng. Heeh. Niatnya malam itu jam 2 pagi gue lagi live iseng, ngedesain segala macam, dan akhirnya ada tim rekrutmen dari mereka masuk ke room gue macam, terus ngeliat konten gue, wah menarik nih segala macam, dan gue lihat lagi, gue bilang mereka sempat gue gantungin 1 minggu untuk gue masuk manajemen dia masuk manajemen dia atau enggak. Nah, akhirnya gue gantungin 1 minggu. Di dalam perjalanan 1 minggu itu banyak ini manajemen. Tapi dia masih sabar nunggu Kak Joy waktu masih itu. sabar itu. Banyak manajemen gede yang nawarin gue macam yang gajinya mungkin lebih tinggi. Ya, tapi gue balik lagi. Gue mikirnya adalah kalau gue masuk manajemen gede, gue jadi country. Gue gak kelihatan, hostnya udah banyak. Kenapa gue gak masuk manajemen baru? Gue jadi kepalanya. Akhirnya gue lihat celahnya di situ di mana. Oh, manajemen ini gak punya logo. Gue yang bikin akhirnya. Karena gue yang bisa desain. Akhirnya gue ditarik jadi tim desain di situ. Segala macam. Akhirnya ketemu mereka. Terus untuk sampai sekarang itu Sunshine Management itu udah berjalan 6 bulan. 6 bulan itu kisaran host udah ada 150 host. 150 host. Iya. Dan posisi Sunshine di umur 6 bulan ini itu posisi ke-11 dari 1000 manajemen yang ada di Indonesia. Wow. Posisi ke-11 dari 1000 manajemen yang ada di Indonesia. Iya. Padahal usianya baru 6 bulan. Usianya baru 6 bulan. Tapi hostnya banyak juga ya. Hostnya banyak juga. Apakah memang manajemen besar hostnya juga sebanyak itu? Manajemen besar lebih banyak lagi hostnya. Wow. Fungsinya manajemen buat host dan buat teman-teman talent tuh apa sih? Fungsinya kayak untuk mengayomi aja. Lu jadi anak baru di Bigo. Lu nggak punya pengalaman apa-apa dan banyak orang-orang lama di manajemen tersebut. Dan saling support tentunya. Saling support. Sesama host tadi Iya. ya. Berapa sekarang? Apa ya? 150 saling support. Dan Iya. mereka dari daerah mana saja itu, Kak Dari Joy? daerah mana aja. Yang paling jauh, Kak Joy? Sabang sampai Merauke ada kayaknya itu ya? Sabang sampai Merauke ada, paling jauh Taiwan. Taiwan. Wow, jadi lintas negara juga ya? Lintas negara juga. Berarti dari 150 itu macam-macam konten ya? Macam-macam konten. Yang paling unik, Kak Joy, menurut Kak Joy nih, sudah 6 bulan bergabung di Sunshine, ada nggak yang, nih kocak banget nih kontennya, selain konten Kak Joy ya? Hostnya siapa? Ada Dezan. Dezan. Dezan, dia menurut gua host paling kocak. Dia cewek, di challenge, berani dibotakin. Wow. Plontos. Botak plontos cewek. Pernah ngebayangin hal itu nggak sih? Ronaldo Wati waktu itu ya? Ronaldo Wati masih ada rambutnya di sini. di depan ya? Di depan, ini nggak ada seorang cewek. Dan dia ikhlas mau? Ikhlas mau. Itu kapan kejadian waktu dia dibotak? Itu 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu? Banyak banget yang nyawer berarti? Banyak banget. Kalau laki-laki dibotak mungkin udah biasa. Laki-laki dibotak paling udah biasa. Paling kalau laki-laki tuh lebih sering di challenge-nya botaknya setengah. Di setengahnya ada botak tapi ini hilang. Kalau enggak di belakang ada, tapi tengah ini hilang kayak profesor gitu. Kayak gitu kebanyakan cowok. Tapi ini cewek gue ngeliat ya. Pernah nggak sih ngobrol bareng Dezan itu kak ini Joy, dan apa latar belakang dia sampai mau nekat melakukan? Tentu bakal dikomplain banget dengan keluarganya ya? Iya sebenarnya bakal dikomplain banget, tapi ya gue ngejalanin ini karena mungkin dia pakai hijab setelah itu beres. enggak.
Dia setiap live botak. Dia karena waktu itu kepepet biaya orang tuanya lagi sakit. Akhirnya ada yang mau ngebantuin dengan challenge itu, akhirnya disawer segala macam. Dan dia berani. Siap. Ada dorongan lagi dari belakangnya karena dia mau ngebantuin orang tuanya sakit segala macam kayak Dapat gitu. bocoran nggak sih Kak Joy waktu pas Dezan live botak berapa banyak saweran yang didapat? Kisaran Kisaran 5 ribu waktu itu ya. Iya. Satu malam live itu ya. Satu malam live itu. Satu malam live. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Joy Ya. sudah hadir di Sultan TV hari ini. Siap. Ini kita sekarang di segmen ceplas-ceplos ya. Berarti Kak Joy itu harus jawab dengan sangat cepat apa yang Faiz perintahkan ya. Ya. Contoh panjang pendek, Panjang. alasannya apa ya? Yap. Nah, misalkan ya, macam-macam lah, tapi dijawab dengan sangat cepat dan nggak boleh mikir ya. Siap Kak Joy? Siap. Di sana ada 2 kamera. Kalau Kak Joy nggak kuat, bisa ambil kameranya, bawa pulang ya. Oh, boleh. Boleh. Yang pertama Kak Joy, basah atau kering? Basah. Kenapa basah? Gue lebih suka main di air. Ya, air maksud apa main di air? Oh, berenang. Atas atau di Di atas. kenapa dia? Gue lebih suka ketinggian. Ketinggian. Di kamar rumah gue juga di lantai 2, jadi gue di atas. Oh, di atas siapa? Di mobil atau di kasur? Di kasur. Di kasur. Kenapa di kasur? Lebih enak tidur di kasur daripada di mobil. Di mobil. Tapi di mobil juga enak, banyak sofa yang empuk. Tapi lebih nyaman di kasur. Lebih nyaman di kasur, baiklah. Putih atau hitam? Hitam. Hitam. Kenapa hitam? Kulit gue hitam. Siap-siap. Botak atau berbulu? Berbulu. Berbulu kenapa? Ya bisa dilihat sendiri, semua badan gue berbulu. Berewokan, kumisan. Siap. Berikutnya nih Kak Joy masih ada 2.721 pertanyaan lagi ya. Dijawab harus lebih cepat lagi Kak Joy. Jangan Siap, banyak mikir. Siap. Selingkuh atau menyelingkuhi? Diselingkuhin. Kenapa? Ya apa ya, ngapain gue selingkuh gitu, gue bingung juga apa konsep gue untuk selingkuh. Siap-siap. Wes, luar biasa ya. Longgar atau sempit? Sempit. Kenapa sempit? Lebih enak. Keras atau empuk? Empuk. Empuk. Kenapa empuk? Lebih nyaman. Lebih nyaman apa misalkan? Kasur kalau empuk nyaman kan Oh untuk siap. tidur. Kalau keras nggak enak juga ya? Nggak enak juga. Tapi kalau kepepet batu juga bisa tidur. Kalau kepepet. Kak Joy, terima kasih banyak Siap. sudah hadir di Sultan TV hari ini. Ya. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman Bigo mungkin dan juga teman-teman Sultan TV yang hari ini menyaksikan live Kak Joy di Sultan TV. Silakan. Untuk teman-teman nih yang ada di Serang, ada yang di Bigo segala macam, jadi diri lo sendiri, jangan pernah malu sama diri lo sendiri, jangan pernah dengerin kata-kata orang. Ya udah, biarin aja, let it flow aja. Karena yang jalan hidup lu itu cuman lu, bukan orang lain. Siap. Jadi diri sendiri aja. Jadi Kak. diri sendiri aja. Ngapain musingin urusan orang ya? Iya. Jadi diri sendiri toh urusan kita ya. Heeh. Kayak Kak Joy sekarang juga bodo amat ya. Bodoh amat kalau mau ngomongin apa. Siap, terima kasih banyak teman-teman Sultan TV sudah menyaksikan episode Faiz hari ini bersama dengan Kak Joy ya, influencer Bigo asal Kota Serang Kak Joy ya. Kota Serang. Yang pendapatannya luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi tayangan sore hari ini. Dan sampai ketemu lagi Faiz di episode minggu depan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.